Mas Sujiwotejo kalau bisa disarikan ketika berusaha sudah sangat keras begitu, walaupun tadi bisa kegeeran, bisa tempatnya tidak tepat, salah caranya dan yang lain-lain, apakah ada semacam cahaya yang bisa kita percayai kalau kita sudah maksimal itu mudah-mudahan ada jalannya lah, atau itu belum tentu, atau kita harus bagaimana? Ternyata kerja keras saja tidak cukup, berdarah-darah saja masih ada banyak resiko yang lain. Tapi nyatanya Mas Sujiwotejo setelah lama 3 tahun dimuat juga di Kompas. Mungkin itu yang membuka keran untuk yang lain-lain juga. Seperti MU sudah mencetak gol, wah sisanya pasti akan diberondong. Terus selesai sudah itu lawannya MU. Kita kesampingkan dulu soal takdir tadi ya. Iya. Tapi misalkan kita kesampingkan dulu adalah saya ingin minjem istilahnya Profesor Yohanes Suryo. Profesor Yohanes Suryo ini salah satu ahli fisika kita di Indonesia yang sangat dedikatif. Dia mengumpulkan anak-anak berbakat dari Papua, Madura, diikutkan Olimpiade Fisika, Olimpiade, pasti mungkin pernah dengar Profesor Yohanes Suryo. Iya. Nah, salah satu kalimat yang menarik dari dia itu mestakum. Mestakum itu semesta mendukung. Kalau kamu punya keinginan, ucapkan. Ucapkan supaya konco-koncomu nyekseni. Ini ahli fisika ini yang bicara ya? Konco-koncomu nyekseni. Nek konco-koncomu nyekseni, nek konco tenanan kuwi pasti ikut ndongakno. Nek konco-koncomu ikut ndongakno, kuwi nanti alam semesta ikut mendukung terjadinya itu. Misalnya ono ae dalane, misalkan salah satu semesta mendukung konco kuwi ahli gambar desain interior. Wis rada suwe gak punya kerjaan. Tiba-tiba nggak kereta api. Biasanya deh naik pesawat, tapi karena dulu sempat nggak kereta api. Begitu turun di Jogja, ya, turun barengan di tangga itu dari bordes ada orang tua kepleset, ditulungi, kepleset keyboard ditulungi, bantu ditulungi kenalan, berkenalan dia oleh job. Terus sampai sekarang dia, karena ini jaringannya luas ternyata orang ini. Ini kan semesta mendukung. Kenapa kok dia akhirnya nggak punya duit untuk naik pesawat, harus naik pakai kereta. Di kereta tiba-tiba orang tua terus tiba kita itu nggak dayani, ternyata jaringannya banyak. Terus sekarang dia jadi lumayan dari desain interior. Sekarang kita lihat, kalau misalkan nggak semesta mendukung, udah berapa banyak kejuaraan? Aku tak takut yang didukung dibicarakan oleh TV. Iya. Indonesia Mencari Bakat, Indonesian Idol, banyak sekali. Ya kan, ketika masih terjadi kan kelihatannya wah, tapi nggak semua bertahan kan? Nggak semua bertahan. Paling yang bertahan beberapa dari Kelanting, kalau dari yang lain kemana? Yang aku mau cerita, segimanapun dukungan orang, kalau nggak didukung semesta, ya akhirnya hilang. Nggak dukung semesta itu aku nggak ngerti, mungkin doa orang tua. Ada beberapa temanku kayak keluarganya Sri Mulyani ini yang saya tahu adalah setiap kali weton anaknya, bapaknya itu poso. Yang saya dengar dari banyak orang itu Semarang. Kebetulan kakak-kakak adiknya Sri Mulyani itu temanku kuliah di Bandung. Kakak-kakaknya itu keluarga bergelar semua itu. Nah, tiap weton bapaknya puasa. Jadi mungkin orang tuanya harus ngelakoni. Tapi kalau misalkan kita nggak punya orang tua yang ngelakoni, ya kita yang ngelakoni sendiri. Caranya gimana? Ya ini mungkin klise. Ya banyak-banyaklah beramal. Saat duit bukan nggak harus duit berapa. Misalnya ini ono konco sambat, ojo sambat. Ini ono konco sambat ya dulu ojo sambat nang wong sing sambat. Itu kan nanti akan jadi semesta yang mendukung kita juga. Tapi tetap core-nya nek arep lukis, ya lukis latihan terus. Intinya tetap harus pada core, nek arep di dalam latihan dalam terus. Ini kan yang semesta mendukung ini kan yang akan menggerakkan ke situ. Ya gak bisa dong, pengen jadi dalang tapi gak latihan dalang cuma beramal, atau enak mau gak latihan ya gak iso. Tetep amal gak harus duit. Amal gak harus duit.
malah amal nih iso segini lali. Amal yang kita harus melupakan setelah memberikannya. Harus sebaiknya yang kita bisa lupa ya. Kalau masih ingat berarti bukan amal ya. Menurutku. Misalnya apa itu? Ya Pak, ya nggak tahu. Pokoknya, oh iya. Mas, aku makasih yo. Apa ya? Kapan ya? Aku sampai gitu tuh bagus banget kalau begitu. Oh, paling gitu. Oh iya, tapi kita nggak tahu kapan ya. Masih ingat itu nggak begitu ikhlas berarti ya? Iya sih kalau menurutku. Kalau semakin banyak orang, Mas, matur nuwun ya. Iya. Wah, anakku saiki sudah bisa kapan ya gitu. Gitu kan. Itu semesta akan mendukung betul. Kira-kira pengalaman teman-temanku ya. Tapi tetap harus ada orang tua, doa orang tua. Karena doa orang tua itu kayak amunisi. Kalau wong tentara itu kayak amunisi, nek wong numpak sepeda motor kok bensin. Iya. Jadi ada yang percaya karmane wong tuamu itu kok tadi bensin saiki. Tapi kalau itu nggak ada, ya udah nggak apa-apa kan, nggak usah disesali. Kalau wong tuanya nggak nanti tirakat, orang tuanya nggak pernah mendoakan, kenapa harus disesali? Ya udah kita sendiri. Ada banyak kok. Rata-rata teman-temanku yang pelukis kayak Madewianto di Bali itu orangnya baik. Ada siapapun diladen. Kebetulan dia pernah merantau di Belgia, pernah nyuci piring, pernah apa. Jadi nang sopoy kalau bisa ngapain? Nek tetep gak payu lukisannya. Mungkin memang padahal sapi. Yo, mungkin dari waktu itu. Mungkin dari waktu. Sing sabar lah. Wes, dulu. Pesan gue itu. Baik. Mungkin satu ya 2 atau 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama tadi, Mas Sujiwo Tejo ini kan membuat ibu pingsan. Tapi masih mengatakan bahwa doa beliau itu salah satunya orang tua ya, doanya itu penting betul. Itu berarti dilakukan juga. Rutin meminta restu, rutin minta didoakan. Aku tuh setiap kali mau pergi itu pasti di ambang pintu sujud ada utara selatan kepala utara. Ibuku ngelangkai 3 kali. Setiap kali aku mau pergi, terutama kalau mau keluar kota, itu pasti. Pintu sujud kepala ke utara kayak orang sujud. Ibuku ngelangkai 3 kali. Apakah itu kurang doa gimana? Iya. Nah, aku sering ditembani. Apakah itu bukan doa? Selaling anakku yang sekiranya takut dan ibuku sering Terus sambil digendong-gendong jalan itu. Enggak, aku udah besar, mulai ingat. Tapi maksudku iya. Di pangkuan tidur. Itu doa ya itu ya. Pasti lebih doa dari doa kan nggak harus Allahumma gitu kan. Iya. Nggak harus Bisa di mana saja dan bisa kapan saja. Mungkin ngasih makanan karena makanannya ini jangan kelentang tuh jangan kelor tuh ya, apa sayur kelor. Tapi masaknya dengan cinta. Kalau ada buah, saya suka buah serikaya itu disimpenin di kotak beras gitu untuk saya gitu. Srikoyo, pernah ya Srikoyo untuk saya di Jawa Timur. Iya. Nah mungkin itu kan doa itu terus dari daging, dari karena disimpannya dengan cinta, dengan. Jadi menurutku doa nggak harus ya Allahumma. Baik. Berarti ibu ini salah satu orang yang paling berpengaruh di kehidupan seorang Sujiwo Tejo. Atau ada sosok lain? Ya, ibu. Karena ibu juga suka baca. Ibu saya lebih tinggi pendidikannya dari bapak. Bapak saya HBS itu SD. Dan ibu saya itu mulu. Jadi SMP lebih tinggi. Jadi langganan Panibar Semangat. Terus langganan Panibar Semangat itu majalah Jawa. Yang Bung Karno banget itu ya. Nah, terus Jayabaya. Jadi saya ikut baca. Nah, jadi pengaruhnya buat. Ini mungkin sebagai closing juga Mas Sujiwo Tejo. Yeah. Banyak sekali
seniman-seniman, terutama yang muda-muda, ini ya kalau bahasa sekarang dibully lah, dikecilkan, dianggap remeh-temeh, dan penting sekali. Apa yang kira-kira Mas Sujiwotejo bisa sampaikan kepada mereka-mereka ini, terutama yang ada di Jawa Tengah, tapi nanti kami akan upload di YouTube sehingga bisa disaksikan banyak orang, agar mereka tetap lurus, istiqomah, tetap apa ya seperti yang Mas Sujiwotejo bilang tadi, lurus saja gitu, walaupun ya miskin-miskin, tidak hanya miskin, dicaci maki pula, direndahkan banyak orang pula, supaya mereka tetap bertahan. Apa yang bisa dipesankan atau disampaikan oleh Mas Sujiwotejo? Sering-sering lihat hidup ya. Kalau sering-sering lihat hidup, pembulian untuk menjadi seniman itu kelihatannya kecil ya. Kalau enggak, kelihatannya besar. Dibully, suruh antri, apalagi kalau kita mau ikut Indonesia Mencari Bakat atau Indonesia itu antriannya panjang. Itu pelecehan itu ya? Oh, antriannya panjang, ada orang tuanya yang sampai nganter, ada dan ya memang dalam tanda kutip sedikit dibully kan, karena untuk panas. Itu sudah goyang, ya gimana kita ngelihat orang yang jual buah bilangnya. Orang jual buah berderet-deret, semuanya durian, semuanya sama gitu kan. Kalau di musim durian itu kan, apalagi musim durian, Iya. gimana coba? Kompetisinya mengerikan. Nggak ada kompetisi, nggak bisa mau iklan gimana, tergantung mobil mandek gimana. Mau milih nggak sama kok, duriannya sama, ini displaynya sama. Iya. Tapi kan itu betul-betul menunggu keajaiban dari sana. Ada kan tiba-tiba orang yang ngereng pengennya ke sini, tahunya ngerengnya agak kecepatan, jadi bablas di sini, ya udah turun ke sini aja kan, beli durian yang di sini. Kita cuma ngeliat, nengok. Belum saingan orang yang jual bakso, belum saingan para penyiar radio, belum lebih keras lagi. Saingan orang-orang media mainstream sama orang-orang yang sudah masuk dunia maya sekarang, saingannya kan lebih keras lagi. Jadi kalau melihat itu, maksudku gini, oh ternyata saingan untuk menjadi wartawan tuh nggak ada apa-apa, sangat nggak ada apa-apa. Kadang-kadang kita lupa sih bagaimana ketika kita itu main internet, ya, main gadget yang lain, kita lupa bahwa ada sekian jam penjaga pintu rel kereta api itu sendirian bertahun-tahun, Dan mereka survive di sana. survive. Dan aku barusan kenalan sama supir ambulans, sudah berapa jadi supir? Tahun 30 tahun, anaknya sudah punya cucu sekarang. Bayangkan coba, dari Jakarta bisa nganter jenazah sampai Lombok, Ternate. Orang-orang kayak gitu gimana? Bedanya seniman sama enggak, bukan berarti bahwa seniman konflik batinnya, penderitaannya harus lebih tinggi daripada supir ambulans, daripada tukang becak. Enggak, yang membedakan adalah bagaimana dia memaknai penderitaan. Kalau cara memaknai penderitaannya seperti tukang becak, ya dia jadi tukang becak. Kalau cara memaknai penderitaannya seperti orang lain, ya dia seperti orang lain. Tapi cara memaknai penderitaan seorang seniman tiba-tiba jadi besar, supaya ini bisa dibagi dalam bentuk puisi, dibagi ke orang lain, dibagi dalam bentuk panggung, dalam bentuk nyanyian. Kalau enggak menggetarkan. Gimana kita bisa tetap tergetar kalau dengar lagu Rayuan Pulau Kelapa? Sampai sekarang pun begitu banyak lagu itu tuh enak. Padahal lagu tiap hari gencar turun. Gimana kita bisa dengar lagu Cahayanya anaknya Cak Nun, Capoleto, Noe. Ya, itu kan pasti dari mungkin penderitaan batin. Kalau dari segi beban, mungkin orang politik lebih keras Penderitaan batinnya. iya, tapi dia nggak bisa memanai itu untuk dibagi karena nggak punya medianya, dia nggak bisa lukis, dia nggak punya bedanya sih. Baik. Ya, Mas Sujiwotejo, terima kasih. ya, monggo.
Pemirsa, demikian program Saksi hari ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di program Saksi selanjutnya. Satu kamera, sejuta inspirasi.